Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfianingsi dengan NIM 1914200985 dari program studi pendidikan biologi angkatan 2019 di Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kelompok saya, yaitu kelompok 4. Di sini tanaman yang akan saya laporkan mengenai pertumbuhan dan perkembangannya yaitu tanaman kol hijau dan sawi pagoda. Baik, langsung saja kita masuk. Sebelum kita masuk pada pembahasan laporan dari kedua tanaman tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pertumbuhan ini adalah proses pertambahan ukuran pada suatu organisme, di mana pada proses pertumbuhan ini itu ia bersifat irreversible. Di mana irreversible ini yang ia berarti bahwa ia tidak akan dapat kembali lagi pada asalnya. Nah, sedangkan pada perkembangan ini adalah proses tumbuhan mencapai kematangan fungsi atau proses di mana tumbuhan ini menuju pada tahap yang dewasa. Oke. Di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ada terdapat dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu ada faktor internal atau faktor dari dalam, dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, langsung saja kita masuk pada faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, adapun faktor internalnya itu ia meliputi gen serta hormon. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tanaman itu yang pertama itu ada sathara, kemudian ada cahaya, ada air, ada suhu, oksigen, dan juga kelembapan. Nah, oke, baik. Di sini kita langsung saja masuk pada laporan dari kedua tanaman tersebut, yaitu tanaman kol hijau dan tanaman sawi pagoda. Nah, bisa kita lihat perbedaan antara keduanya ini. Nah, pada kol hijau yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, di mana ia memiliki dua lembar daun dan dua lembar daun yang sudah berwarna hijau, kemudian tangkainya yang berwarna hijau keputihan. Nah, kemudian pada gambar tanaman sawi pagoda, di sini kita bisa lihat daunnya ini terdiri atas beberapa. Satu pohon ini terdapat 4 bahkan 3 helai daun. Kemudian tangkai atau batang dari tanaman ini ia berwarna hijau keputihan. Oke, itulah penjelasan dari saya, laporan tanaman dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.